Bismillahirrahmanirrahim. Palau merupakan negara di Samudra Pasifik bagian barat, tetangga Indonesia, dekat dari Papua Barat, dan memiliki wilayah yang terdiri dari 340 pulau karang dan vulkanik yang berada di pegunungan Kyushu, Palau. Palau menjadi negara pertama yang mengutamakan pariwisata berkelanjutan dan wisatawan peduli lingkungan. Kepulauan Palau yang juga diejak Belau atau Pelu terletak di sudut barat daya Mikronesia, berbatasan dengan Guam di timur laut, New Guinea di selatan, dan Filipina di sebelah barat. Dan Palau sangat dekat dengan Indonesia. Tepatnya negara berbentuk republik ini berada di bagian barat Samudra Pasifik atau terletak tepat di sebelah utara pulau-pulau provinsi Papua Barat. Palau merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah oleh Amerika Serikat. Dan Palau memiliki 250 lebih pulau, namun hanya 8 yang berpenghuni sebagai pulau utamanya. Pulau-pulau berpenduduk utamanya antara lain Babeldaob, Koror, Malakal, Parakapisan, dan Peleliu. Kepulauan Kayangel yang jarang penduduknya di sebelah utara Babeldaob dan Pulau Karang Angaur, Sansorol, Pulau Ana, dan Topi yang terangkat di selatan Peleliu terletak di luar sistem karang penghalang yang dimiliki Palau. Dalam bahasa Palau, kepulauan ini disebut Belau yang berasal dari kata Belu, merupakan penyebutan kampung oleh orang-orang Palau. Kata Palau juga diyakini berasal dari Ai Bebeau, yang berarti balasan yang tidak langsung, yang berhubungan dengan mitos penciptaan Palau. Pulau-pulau di Palau dihuni sejak 3000 hingga 2000 tahun yang lalu oleh gelombang orang Melayu dari Indonesia, orang Melanesia dari New Guinea, penduduk asli Filipina, dan beberapa orang Polinesia juga datang dari pulau-pulau Polinesia terpencil di Mikronesia. Orang-orang ini menghasilkan populasi yang beragam, yang sejak lahir abad ke-19 juga termasuk orang Eropa, Jepang, dan Amerika. Penduduk Pulau Barat Daya yang merupakan budaya dan bahasa berbeda dari orang Kepulauan merupakan satu-satunya kelompok minoritas. Mereka melacak asal mereka di kelompok leluhur yang selamat dari satu atau lebih kano yang hanyut di Sonsore dan Uitrich atau di timur Laut Yap. Bahasa yang dipakai di Palau adalah bahasa Austronesian Barat dan sangat kompleks karena memiliki banyak penyimpangan yang membuat perumusan aturan gramatikal dan leksikal menjadi sulit. Sonsorolese Topian merupakan bahasa asli lainnya dituturkan di Pulau Darat-Daya. Dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi Palau. Sementara agama asli Palau dari roh leluhur dan alam yang kuat digantikan oleh agama Kristen, dibawa oleh para misionaris. Tetapi lebih dari setengah populasi adalah Katolik Roma, lebih dari seperempat adalah Protestan. Palau merupakan negara kecil kepulauan tropika yang terletak di sekitaran Khatulistiwa, yang menyebabkan di kepulauan kecil ini terdapat beberapa blok hutan-hutan tropika yang kaya akan beragam jenis fauna. 10 buah pulau di negara ini dijadikan cagar alam dan 3 buah lainnya dijadikan taman wisata dan taman berburu. Palau memperoleh kemerdekaan belum lama. Kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1994, republik ini berada di bagian barat Samudra Pasifik atau terletak tepat di sebelah utara pulau-pulau provinsi Papua Barat Indonesia. Negara yang memiliki sekitar 200 pulau, namun hanya 80 saja yang telah dihuni secara permanen,
dan dari jumlah keseluruhan pulau memiliki luas wilayah sekitar 177 mil persegi atau 458 km persegi. Dengan adanya luas tersebut, maka luas negara ini hanya setengah dari Kepulauan Cirebon, Jawa Barat. Selain kondisi wilayah yang cukup unik, untuk mengenal lebih dekat negara Kepulauan Palau, maka perlu dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan budayanya. Kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesamaan atau mengesampingkan gender. Penempatan gender di negara ini hanya berlaku pada suatu jabatan politik nasional. Warga negara di Palauan bisa dikatakan sebagai warga negara yang berpendidikan, sebab warga negaranya sudah berprofesi sebagai manajer, pengacara, dokter, dan hakim. Beberapa warga negaranya juga sudah bisa berkomunikasi dengan dunia internasional, terutama menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut dibuktikan dengan peran dari beberapa tokoh negara dalam upaya sidang perebutan kemerdekaan di PBB. Selain itu, beberapa wilayah di negara ini juga memiliki bahasa nenek moyang, yakni bahasa Mikronesia. Budaya masyarakat Palauan juga masih menggunakan sistem kasta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya simbol-simbol yang digunakan penduduk dalam kehidupan sehari-harinya, seperti gambar 4 lingkaran adalah orang terkaya, gambar ibu adat melambangkan kekayaan dan kesuburan. Masyarakat Palauan dalam memenuhi kebutuhan selain menjadi pegawai pemerintahan, banyak juga yang menjadi petani dan nelayan. Penduduk Palau yang berusia 16 tahun ke atas, 58% terlibat dalam pekerja lepas dengan tingkat partisipasi laki-laki sebesar 68% dan tingkat partisipasi perempuan sebesar 51%. Sekitar 40% bekerja di sektor pemerintahan. Makanan pokok penduduk Palau adalah beras, talas lunak, tapioka, dan makanan berprotein lainnya seperti ikan. Selain itu, di beberapa wilayah seperti ibu kota Palau juga sudah terdapat banyak makanan cepat saji seperti kopi, roti, dan juga sereal. Semua sumber bahan makanan negara tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan Palau memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara seperti Cina, Filipina, dan Korea untuk melakukan pertukaran bahan pokok. Palau memiliki laut yang sangat kaya. Palau hidup dari pariwisata baharinya, mirip Danau Kakaban di Indonesia. Palau juga mempunyai danau ubur-ubur tanpa sengat. Kawasan ini bernama Jellyfish Lake. Pantai-pantainya di Pulau Palau sangat cantik. Pasir lautnya seputih tepung. Air lautnya sebening kaca, tidak perlu menyelam. Karang dan ikan-ikan cantik akan terlihat dari permukaan. Palau bahkan mempunyai banyak pulau yang terbentuk dari karang atau kapur. Pulau-pulau ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Demi menjaga keberlangsungan alam, Palau mempunyai banyak tata tertib untuk turis yang datang. Salah satu yang paling terkenal adalah Ikrar Palau. Turis yang datang harus melakukan penandatanganan stempel janji di paspor. Isinya, turis harus berjanji berlaku baik dan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Kemudian ada juga Aula Palau, sebuah program inisiatif pertama dunia untuk membuat turis bertanggung jawab pada pariwisata. Inilah semua kebijakan mengarah pada pariwisata berkelanjutan. Di balik ketatnya peraturan pariwisata Palau, negara ini sebenarnya mempunyai kelemahan di bidang militer, karena negara kepulauan ini tidak mempunyai tentara.
Namun Palau dan AS mempunyai perjanjian soal keamanan negara, yaitu dalam perjanjian itu Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan Palau, dan sebagai imbalannya Amerika Serikat memberikan pasukan tentara akses untuk masuk kapan saja ke Palau. Warga Palau juga diizinkan untuk bertugas di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Palau hanya perlu fokus untuk menjaga alamnya saja. Dan keamanan negaranya akan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat.